Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizis Munadi dengan NPM 201063108371. Di sini saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran dengan RPP yang saya buat sendiri. Mata kuliah pembelajaran berbicara, dosen pengampu Ibu UA. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang saya ingin praktikkan? Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menanya kabar kepada anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Di masa pandemi COVID-19 ini anak-anak harus menjaga kesehatannya ya. Ya, Makan yang teratur, olahraga teratur, jangan lupa banyak minum air putih. Di pertemuan pertama kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang materi teks ceramah. Yang pertama itu Bapak ingin nanya kepada kalian semua, ada yang tahu apa itu teks ceramah? Bisa angkat tangan lalu dijawab. Baik, kayaknya anak-anak belum ada yang tahu ya apa itu teks ceramah. iya Pak. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang teks ceramah itu. Sebelumnya Bapak sudah menyiapkan juga bahan ajar yang Bapak siapkan untuk Bapak jelaskan kepada anak-anak itu. Sebentar Bapak cari dulu filenya di laptop ya anak-anak. Iya Pak. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama itu Alkarohmatus Sailah hadir, Ibnu Fadilah hadir, Mutiara Salsabilah hadir. Saya mau Ibnu Fadilah untuk memimpin berdoa sebelum materi ini dimulai. Silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, ada alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada Ibnu Fadilah yang sudah memimpin berdoa pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak ingin menjelaskan tentang materi teks ceramah. Jadi dimohon anak-anak dipahami apa yang Bapak berikan, Bapak jelaskan tentang teks ceramah ini. Kalau bisa dicatat hal-hal pentingnya. Nanti di akhir penjelasan ini Bapak akan menanyakan tentang apa yang Bapak jelaskan sebelumnya. Pertama itu teks ceramah. Jadi pengertian teks ceramah itu adalah pidato yang menyampaikan atau menyiarkan ajaran-ajaran agama. Sedangkan sambutan adalah pidato yang disampaikan sebagai pengantar atau pembuka dari suatu kegiatan. Nah, kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai teks ceramah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Teks ceramah adalah pidato yang menyampaikan pidato ajaran agama. Ajaran-ajaran tersebut dapat berupa nasihat, petuah, petunjuk, ataupun kisah-kisah. Kemudian adapun ciri-ciri teks ceramah. Pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Dua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog, tanya jawab. Di sini pun ada penjelasan tentang ceramah. Jadi ceramah itu juga mempunyai tujuan anak-anak.
Yang pertama itu tujuan ceramah yaitu informatif atau instruktif, yang dapat diartikan sebagai memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. Kedua itu persuasif, yang artinya mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan supaya keyakinan pendengar makin bertambah guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Terus yang ketiga itu tujuan ceramah yaitu argumentatif, yang artinya untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Yang keempat itu deskriptif, yang artinya untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu. Yang keenam itu rekreatif. Yang kelima rekreatif, untuk menghibur atau menggembirakan para pendengar agar merasa senang. Dan yang terakhir itu naratif, yang artinya untuk menceritakan sesuatu hal pada para pendengar. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama itu ada penceramah pastinya. Masa iya kita ceramah tapi nggak ada yang ingin menjadi penceramahnya. Yang kedua itu pasti ada pendengar. Tidak ada orang berceramah tetapi audiensnya tidak ada. Jadi tidak ada yang mendengarkan saat dia berceramah, itu tidak mungkin. Yang pastinya pasti ada pendengar. Yang ketiga itu ada materi. Materi itu yang ada di dalam ceramah tersebut, yaitu tentang isinya, apa informasi yang diberikan oleh penceramahnya. Yang keempat itu metode ceramah. Metode ceramah itu samanya kayak kita ingin cara ceramahnya itu seperti mana gitu. Kalau misalkan ceramahnya seperti di masjid, kita menggunakan metode penyampaian langsung, atau metode yang tidak langsung seperti kayak ceramah di dalam sebuah televisi yang akan didengarkan oleh masyarakat. Yang terakhir itu ada media ceramah. Media ceramah itu seperti kayak radio, terus yang disiarkan melalui televisi dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah itu yang pertama ada pendahuluan, yang isinya itu pembukaan. Jadi bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua itu ada pengantar dari bagian pendahuluan. Bagian pengantar ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya sih pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Kemudian masuk ke struktur yang kedua, yaitu isi ceramah. Isi ceramah itu ada bagian inti dan gagasan. Nah, yang inti ini berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Kemudian pada bagian gagasan ini berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Kemudian ada yang terakhir bagian struktur penutup. Biasanya di bagian penutup ini seperti kayak isinya itu simpulan dari materi yang udah disampaikan di dalam isi ceramah itu. Kemudian penceramah menyimpulkan apa yang disampaikan dari penceramah itu tentang materi yang dia sampaikan. Kemudian pasti ada ucapan permintaan maafan, kayak seperti maaf jika ada kesalahan dari tutur kata yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti itu contoh kalimat ucapan permintaan maaf. Kemudian ada salam penutup yang sepertinya kayak begini contohnya nih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kemudian itu contoh dari salam penutup.
Selanjutnya dari pembahasan struktur teks ceramah itu kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu karakteristik dan ciri kebahasaan teks ceramah. Jadi ada 6. Yang pertama itu banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Yang kelima itu menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. Yang keenam yaitu teks ceramah juga banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Jadi itulah materi tentang teks ceramah. Jadi anak-anak ada yang ingin ditanyakan tidak kepada Bapak? Mungkin dari penjelasan materi teks ceramah Bapak itu ada yang anak-anak kurang pahami. Jadi bisa ditanyakan saja kepada Bapak sekarang juga, biar Bapak bisa menjawabnya dan anak-anak juga lebih paham lagi tentang materi teks ceramah. Sudah cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Jelas. Kalau misalkan anak-anak tidak ada yang ingin bertanya kepada Bapak, jadi mungkin Bapak saja yang nanya ke anak-anak. Apakah anak-anak mendengarkan dan menyimak, mencermati apa yang Bapak sampaikan tentang teks ceramah ini kepada anak-anak? Jadi di sini Bapak bertujuan untuk mengulas kembali materi yang udah Bapak saya sampaikan yang tentang teks ceramah nih. Pertama ini saya ingin nanya pada Alka Rahmatus Saila. Coba sebutkan kembali tentang unsur-unsur teks ceramah. Bisa? Bisa. Oke, silakan Alka. Unsur-unsur teks ceramah ada 5. 1. Penceramah. 2. Pendengar. 3. Materi. 4. Metode ceramah. 5. Media ceramah. Oke, terima kasih kepada Alka. Kalau kayak gini kan jadi enak gitu Bapak. Jadi Bapak nyampein materi, anak-anak juga mencatat apa yang Bapak sampaikan gitu. Kemudian Bapak ingin bertanya lagi nih kepada anak-anak, khususnya untuk Mutiara Salsabila. Coba dijelaskan lagi atau disebutkan dengan singkat aja ya tentang struktur teks ceramah. Bisa, Mutiara? Bisa, Pak. Baik, Pak. Jadi struktur ceramah terdiri dari 1. Salam pembuka yang digunakan untuk menyapa khalayak. Penceramah yang baik harus dapat menarik perhatian pendengarnya. 2. Pembuka berisi pengenalan isu berupa deskripsi atau pendahuluan terkait topik yang akan dibahas. 3. Isi berupa rangkaian argumen pendapat disertai fakta-fakta yang menjelaskan isu tertentu. 4. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya atau kesimpulan dan saran jika ada. 5. Salam penutup setara dengan salam pembuka, berarti mengakhiri pembicaraan dengan kata penutup. Sudah, Pak. Baik, terima kasih kepada Mutiara Salsabila yang sudah memaparkan tentang struktur teks ceramah. Selanjutnya Bapak ingin mengasih tugas kepada anak-anak sekalian untuk membuat teks ceramah singkat aja ya, yang beraturan. Jadi itu sesuai dengan struktur teksnya ya, ada pendahuluannya, terus isi ceramahnya, kemudian penutup. Dikerjakan sekarang aja ya. Bapak kasih waktu itu 10 menit dari sekarang. Sekarang ini kan jam 4.38.
Jadi selesainya itu jam 4.48. Sehabis itu anak-anak mempresentasikan teks ceramah yang udah dibuat sendiri ya. Oke, dimulai dari sekarang aja anak-anak. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau minta saran dari Bapak, ajuin aja ya. Nanti Bapak jawab. Diperhatiin lagi anak-anak struktur teksnya, terus materi ceramahnya, cari yang singkat-singkat aja, cuman termasuk Kakak kebingungan nggak? Enggak kan? Tidak, Pak. Kalau kebingungan nanya aja ke Bapak. Tapi pendahuluannya udah Kak. Sudah. Fadil udah sampai mana Dil? Yang isinya Pak, Lo tanya ngambil tentang apa isinya? tentang keutamaan bulan Ramadan. Bagus tuh Dil. Mutiara dengan teman mana? Mutiara.
5 menit lagi ya anak-anak. Alka udah sampai bagian penutup Alka. Berarti udah gampang kalau bagian penutup. Tadi udah sampai mana dia? Penutup Pak. Gila juga sama. Iya Pak. Sudah selesai. Oke, semenit lagi ya. Oke anak-anak, waktunya udah selesai. Udah pada selesai semua kan? Sudah Sudah, Pak. Pak. Jadi dari anak-anak ada yang mau mempresentasikan hasil tulisan tes ceramahnya, angkat tangan. Saya Pak.
Oke, Fadil, bisa dibacakan hasil teks ceramah yang udah ditulis sendiri. Silakan, Fadil. Keutamaan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mana memberikan kita rahmat, tauhid, hidayah serta inayahnya pada kita sehingga kita masih bisa menikmati indahnya dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jalan-jalan ke luar negeri, jangan lupa memakai topi. Cakep. Sebelum saya mulai pidato ini, kenalkan diri saya ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh kaum muslimin dunia. Sebab pada bulan tersebut dipenuhi BBM, yakni barokah dalam maghfirah dari Allah SWT. Jangan lupa pada bulan tersebut Allah SWT akan melipat gandakan pahala yang tadinya 1 kebaikan menjadi 7 kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan loh. Mau tahu keutamaannya? Kalau mau tahu, harus tahu ya. 1. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran tidak langsung turun berwujud Al-Quran seperti ini, tapi dengan berangsur-angsur. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 5. 2. Terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, maksudnya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah SWT akan memberikan kemuliaan ini bagi kaum muslimin yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Agar kita bisa mendapatkannya, kita harus memperbanyak beribadah seperti sholat, sedekah, infak, dan lain-lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, bulan Ramadan kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu puasa. Menurut bahasa puasa artinya menahan, sedangkan menurut istilah puasa berarti premium atau makan dan minum, serta menahan segala sesuatu yang membatalkannya. Patokannya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyinya, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT akan memerintahkan malaikat Tifon untuk membuka pintu surga selebar-lebarnya dan memerintahkan malaikat Malik untuk menutup pintu neraka serapat-rapatnya pada bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya menutup pidato saya. Marilah kita menundukkan kepala dan mengangkat tangan kita untuk berdoa sebentar agar pandemi ini bisa berlalu. Allahumma daf'al annal bala wal bawah fid dunya khususun fi baladina Indonesia, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu anak-anak. Terima kasih kepada Fadil yang sudah berani mempresentasikan tugas tulisannya sendiri tentang teks ceramah ya. Keisiannya sih bagus, tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama itu ada ya benar kata Fadil, turunnya Al-Quran, bulan Ramadan juga bulan berkah, terus bulan purnama pengampunan. Jadi itu di bulan Ramadan juga kita berbuat baik itu pahalanya dilipatkan, terus juga malam Lailatul Qadar juga. Kemudian bulan Ramadan itu juga bagian dari rukun Islam ya anak-anak. Terus sholat di bulan Ramadan itu mustabah. Kemudian puasa di bulan Ramadan bernilai puasa 10 bulan. Bayangkan anak-anak, kita puasa di bulan Ramadan itu 29 sampai 30 hari. Dihitungnya 10 bulan, dibayangkan 1 bulan itu 30 hari, berarti 10 bulan itu kita puasa 300
300 hari. Padahal yang kita jalanin itu cuma 29 atau 30 hari doang di bulan Ramadan. Cuman dihitungnya sampai 10 bulan. Baik, para fadil yang sudah menyampaikan atau mempresentasikan teks ceramahnya. Jadi itu saja materi tentang teks ceramah pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa teks ceramah itu yaitu pidato ya, yang menyampaikan ajaran agama. Ajaran tersebut dapat merupakan nasihat, petunjuk ataupun kisah-kisah. Jadi anak-anak tidak ada yang ingin bertanya lagi kepada Bapak tentang teks ceramah tersebut? Ya Pak. Sudah cukup ya. Bapak juga sudah menjelaskannya, udah lumayan jelas, detail. Jadi ya nggak ada lagi yang ingin ditanyain gitu ya. Baik, semoga apa yang Bapak sampaikan materi teks ceramah pada hari ini bisa menjadi pelajaran keseharian buat anak-anak ya. Jika ingin menjadi penceramah dapat ditekunin materi teks ceramah ini. Kemudian juga Bapak berterima kasih kepada anak-anak sudah hadir dalam pertemuan pembelajaran pada hari ini. Bapak cuma nitip pesan kepada anak-anak, jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa berolahraga, dengan teratur, makan juga dijaga baik-baik, minum air putih sih harus dibanyakin. Jadi ya cukup materi dari Bapak pada hari ini. Bisa ditutup lagi dengan doa yang dipimpin oleh Fadil lagi, karena dibuka oleh Fadil, ditutup harus dengan Fadil juga. Silakan Fadil. Kita akan kawan sebelum kita menutup pelajaran kali ini, baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Baik, terima kasih kepada Fadil. Anak-anak bisa dirapikan dulu ya bukunya. Mungkin dari Bapak jika ada kesalahan dari kata-kata Bapak, kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak.